Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Pada sore hari ini kita telah diberinya kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat melangkahkan kaki menuju rumah ibadah bait yang sungguh rasanya jauh sekali pada hari ini, yaitu di SP7, yaitu Kabupaten Siak. Sedangkan biasanya kita spiritnya di Kabupaten Pelalawan. Tadi pada saat ini ibu-ibu semua tetap sehat, tetap gembira, dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan imbalan ataupun menjadikan ibadah bagi langkah-langkah kita nantinya. Amin. Setelah beriring salam, juga tidak lupa kita sama-sama menghadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu majelis taklim uswatun hasanah yang dirahmati Allah, ibu ahli bait keluarga yang berbahagia. Di sini tidak memanjangkan mukadimah, mungkin sedikit memberikan pencerahan ataupun menjelaskan, yaitu tentang keutamaan berinfak dan bersedekah. Nah, kadang-kadang kita kan bisa membedakan infak atau sodako. Maka di sini kami menjelaskan tentang keutamaan berinfak dan bersedekah tersebut. Berinfak dan bersedekah adalah ibadah tambahan yang mesti dilandasi dengan sifat keikhlasan semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena prinsipnya dalam Islam bahwa tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Ibu-ibu pasti udah paham semua. Karena kalau kita bersedekah dengan hati yang ikhlas, maka kita tidak menunggu di bawah, tetapi kita selalu memberi dari atas. Jadi janganlah kita selalu mengharap tangan di bawah. Kalau bisa kita yang memberi, yaitu dengan tangan di atas. Jadi dianjurkan berinfak dan bersedekah ini dalam sebagaimana yang tercantum dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah bersabda yang artinya, setiap ruas tulang manusia sedekahi setiap hari di saat terbitnya matahari. Berbuat adil terhadap dua orang atau mendamaikan. Misalnya ibu-ibu ada orang berkelahi di depan rumahnya atau anaknya sendiri yang diadilinya, didamaikannya, itu sudah termasuk bersedekah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi juga Allah menilai sedekah seperti menolong seseorang. Mungkin seseorang itu menaiki kendaraannya susah, ditolong, itu sudah termasuk bersedekah. Dan juga menolong barang bawaan saudara kita mungkin dari pasar keberatan, maka kita tolong, itu sudah termasuk juga bersedekah. Dan juga bersedekah itu tidak berupa barang ataupun uang. Jadi berkata dengan baik saja pun juga menjadi sedekah. Apalagi kalau kita berjalan jauh untuk melakukan ibadah. Nah, seperti inilah ibu-ibu, dari Pelalawan ke Siak kita melaksanakan ibadah wirid ke SP7 Siak ini. Nah, itu sudah menandakan kita bersedekah pada hari ini. Jadi bersedekah itu tidak berbentuk barang ataupun tidak berbentuk makanan. Jadi bersedekah itu boleh dengan kebajikan seperti perbuatan yang baik. Baiklah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbedaan sedekah dan infak. Nah, kadang-kadang di sini kita yang ada salah tanggap. Perbedaan sedekah dan infak ini, istilah infak terkandung khusus disebutkan untuk kewajiban nafkah dari suami keluarganya, mungkin kepada istrinya. Jadi kalau infak itu suami memberikan kita uang belanja
untuk di dalam rumah tangga kita itu disebut infak dari suami, bukan sedekah ya Bu ya. Jangan pula dibilang abang tak ondak bersedekah Kak Den ndak ada bepitile, itu bukan sedekah karena itu kewajiban dia, maka dia namanya di dalam bahasanya berinfak kepada keluarganya. Dengan demikian uang yang dibelanjakan kepada keluarga tidak disebut sedekah, tetapi infak. Jadi berinfak itu bukan ke masjid saja Bu. Mungkin infak ke masjid itu tidak wajib, itu sunnah. Nah, tapi yang wajib itu infak kepada anak istri, keluarga, apalagi orang tua kita. Jadi sehingga Nabi bersabda, 1 dinar yang engkau sedekahkan kepada seorang miskin dan 1 dinar yang engkau infakkan kepada keluargamu, maka akan lebih besar pahalanya yang engkau infakkan kepada keluargamu. Itu hadis Muslim. Nah, jadi infak yang besar pahala itu ya kepada keluarga. Kalau suami kita berinfak ke masjid atau kepada orang miskin dapat pahala, tapi tidak sebesar kepada keluarganya. Yang kedua yaitu tentang perbedaan sedekah. Yang tadi kan infak, ini sedekah Ibu. Sedekah bisa berbeda maknanya dari infak, karena sedekah tidak hanya mengangkat menyangkut harta, tetapi menyangkut segala bentuk kebajikan. Itu yang kita ceritakan tadi. Jadi bersedekah itu tidak berupa barang ataupun tidak berupa harta. Jadi bersedekah itu bisa dengan membuat kebaikan, menolong orang, berjalan menuju ibadah, itu termasuk sedekah. Jadi kalau ibu sulit ada sedekah yo Bu, rajin aja payo irit. Itu nama sedekah Bu. Jangan takut dengan kotak infak yang berjalan tadi, karena tidak ada duit, malu sama tetangga, itu tidak usah dipikirkan. Karena sedekah itu tidak ria dan harus ikhlas. Nah, itu intinya sedekah yang tinggi pahalanya di Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah berbicara tentang perbedaan. Sekarang tentu apa persamaan antara infak dan sedekah? Nah, jadi persamaannya lagi Bu. Persamaan infak dan sedekah yang hukumnya wajib adalah sinonimnya dengan zakat. Kalau kita kaitkan dengan zakat jadi wajib ya Bu, karena zakat itu wajib. Nah, kalau sedekah kan sunnah. Tapi kalau kita mengaitkan dengan zakat, sedekah itu menjadi wajib. Nah, itu sinonimnya. Jadi hukum zakat kan wajib, sehingga zakat, infak dan sedekah dalam arti ini pengertiannya sama dengan pembahasan tadi, seperti hadis yang saya bacakan tadi. Tadi hadisnya apa tadi Bu? Setiap ruas tulang, bukan ya? Yang hadis kedua, 1 dinar yang engkau berikan kepada keluargamu, 1 dinar lagi engkau berikan kepada orang lain, maka pahalanya lebih besar untuk keluarga kita tadi, keluargamu. Nah, jadi sama dengan itu hukumnya. Lebih besar apa Bu pahalanya? Berarti lebih besar zakat. Nah, karena zakat itu wajib disampaikan atau dilaksanakan. Seperti zakat fitrah, itu kalau anak kita walaupun dia lahir malam takbir, itu wajib dizakatkan. Nah, begitu wajibnya karena besar pahalanya, karena wajib. Jadi kalau sedekah, infak itu bisa sunnah, tapi kalau infak tersebut dia berupa barang mungkin Bu, atau memberikan uang atau memberikan sesuatu, karena itu namanya infak. Tidak ada pula orang menyebut menolong orang, oh kamu udah berinfak ya, udah menolong saya. Tapi kalau dikatakan bahasanya pasti terima kasih ya udah menolong saya, mudah-mudahan kebaikan. Nah, kebaikan itu artinya sedekah. Nah, itu contoh daripada sedekah. Dan begitu juga persamaan infak dan sedekah yang hukumnya sunnah adalah sinonimnya dengan sedekah tadi. Jadi kalau disebut infak itu sunnah, ya sedekah juga sunnah. Jadi bisa, kalau hanya bedanya kalau sedekah
bisa berbentuk kebajikan, dan kalau infak itu berupa barang ataupun harta. Nah, mungkin ada hari ini ibu-ibu ada uang 2.000, maka diisilah kotak infak kita 2.000. Itu namanya infak. Nah, kalau mau bersedekah, ini seperti Ibu Sri yang menyediakan tempat untuk kita itu sama dengan bersedekah. Kecuali Ibu Sri menyebut infak itu nggak cocok. Kalau tikar ini kita bawa pulang baru dia berinfak kepada kita. Tapi kalau kita cuma duduk di atas tikar yang Bu Sri bentangkan, Bu Sri sedekah bukan memberikan. Dan ibu nanti sedekah dengan infak ini apa adanya. Tadi cerita utamanya di keutamaan bersedekah dan berinfak ini ada 3. Yang pertama, bersedekah ini keutamaannya menolak bala dan musibah. Jadi infak dan sedekah yang kita berikan kepada orang lain akan menjadi sebab kepada terhindar dari turunnya bala dan musibah yang akan menimpa kita. Jadi sedekah ini jadi asbab. Jadi di akhirat kita tentu bisa menuainya karena sudah menjadi asbab sedekah ini. Dan yang kedua itu diberi balasan berlipat ganda dan berikan naungan di yaumil mahsyar. Jadi kita yang bersedekah, insya Allah ibu-ibu jangan takut ibu-ibu miskin karena bersedekah, karena kita insya Allah dinaungi di yaumil mahsyar nantinya. Jangan ragu, kalau hari besok Jumat wiridnya di tempat siapa, kurang dananya, berhutang dia mungkin karena ingin bersedekah, kemudian Allah tidak akan menggantinya dan melunasi hutang-hutangnya. Dan yang ketiga yaitu akan dicintai oleh Allah, oleh penduduk langit yaitu malaikat dan penduduk bumi manusia. Paham nggak ibu-ibu? Kalau orang suka bersedekah itu pasti banyak yang senang. Jangankan manusia, malaikat lebih senang dengan orang yang bersedekah atau berinfak. Apalagi manusia, ya pasti karena dia sering memberi, tentu dia disenangi saudara-saudaranya. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kalau kita bersedekah, kita itu harus tahu adab-adab berinfak dan bersedekah ini. Yang pertama itu ikhlas dan tidak ria. Tidak ria tersebut tidak menengok-nengokkan kepada tetangga bahwa dia akan bersedekah itu. Itu namanya ria. Kalau bisa lebih baik bersembunyi-sembunyi, lebih menjaga keikhlasan tadi. Ya intinya bukan nyondok-nyondokkan karena pelit bu ibu. Ya mungkin di hati kita itu besar inginnya bersedekah itu, tetapi tidak menyebut-nyebut kepada tetangga bahwa dia mau memasak ini, mau memberikan ini. Itu namanya jatuh ke ria. Mungkin keikhlasannya udah lebih dari separuh. Jadi sama saja sedekah itu sia-sia, pahalanya tidak sempurna. Dan juga kita berinfaklah dengan harta yang baik, tidak berlebih-lebihan dalam berinfak. Jadi kalau ada uang hanya 5.000 karena mau mau pamer, dipinjam uang tetangga 10.000, itu tidak boleh pula dalam kategori berinfak dan bersedekah ini. Mudah-mudahan keluarga dan anak-anak kita nantinya akan meneruskan apa yang kita laksanakan mungkin pada ibu-ibu uswah hasanah ini, karena di setiap Jumat alhamdulillah infak terus berjalan, sedekah terus diberikan oleh ahli bait keluarga. Mudah-mudahan itu menjadi ibadah bagi kita dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuklah orang yang selalu berinfak di dalam Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.